Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. La haula wala quwata illa billah. Let's pray and thanks to our God, Allah who has been give us some mercies and blessings so we can still worship and experience happiness and not forget our praise and our greetings. Say to the Prophet Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. To the Honorable, the Chairman of Bina Insan Foundation, Ustadz Suntoro SPD. The Honorable, the Head of Education Division Bina Insan, Ustadz Muhammad Hartoyo. The Honorable, the Principal of Bina Insan Junior High School, Ustadz Muhammad Sarbini Sihotang SE. Yadatul Asatiz wal Asatidah. Yang terhormat seluruh ustadz dan for all the subscribers and viewers Bina Insan channel who we respect, dan seluruh subscriber dan penonton Bina Insan acara Maulid Nabi 1442 Hijriah. 1. Pembukaan acara dari protokol. We are from kelas Fatimah Az-Zahra. Saya Rahmatul Aini. It's me Naila Salsabila Syamka. Ana Ade Febriani. Asani tilawatil Qur'ani minal akhina wa uktina Isnanda Saputra Muhammad Altaf Nugroho. Dan sari tilawahnya oleh Cinta dan Putuju Ummu Umaroh dan Muazzah Al-Adab. Hadis a friend from class Alawat virtual. Acara yang paling kita tunggu-tunggu, tausiah oleh Al-Ustadz Muhammad Arbi Aziz. Sekian rangkaian acara Maulid Nabi 1442 Hijriah. Okay, enjoy the show. Haya al-an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah, benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin wa naqulu alhamdulillahi rabbil alamin.
Ananda sekalian, peserta didik SMP IT Bina Insan, asatiz, asatizah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun secara daring, tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam, mari sama-sama kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah berkat sholawat yang kita ucapkan semasa hidup kita di dunia yang sesaat ini, beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik semasa hidup di dunia maupun nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, peserta didik, asatiz, asatizah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang sejarah banyak mencatat orang-orang yang besar, namun ada orang yang besar dikarenakan jabatan kekuasaan yang dia miliki. Begitu berakhir jabatan dan kekuasaannya, maka berakhir pula kebesarannya sampai di situ. Ada orang yang besar dikarenakan harta, benda, dan kekayaan yang dia miliki. Namun begitu dia jatuh bangkrut, maka berakhir kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang besar karena dibesar-besarkan, namun apabila terjadi pergeseran nilai, maka masyarakat mencemoohkannya sehingga kebesarannya juga berakhir sampai di situ. Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita peringati maulidnya, setiap tahunnya beliau besar bukan dikarenakan harta, jabatan, kekayaan. Beliau besar bukan dikarenakan dibesar-besarkan oleh umatnya, namun beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah membesarkan seorang hamba, seberapa banyak pun orang ingin mengecilkannya, maka insya Allah dia akan tetap menjadi besar di hadapan Allah dan tentunya bagi masyarakat. Sebaliknya, tatkala Allah menghinakan seorang hamba, maka seberapa banyak pun orang membesarkannya, maka tentunya dia akan tetap menjadi hina di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat pada umumnya. Anak-anakku, peserta didik, asatiz, asatizah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan figur, dijadikan idola oleh Allah bagi umat manusia. Beliau sangat pantas sekali menjadi idola. Beliau sangat pantas sekali menjadi suri toladan bagi umat manusia. Dan Allah mengabadikan dalam Quran surah yang ke-33 Al-Ahzab ayat 21 yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan, contoh yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan bagi siapa yang mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan kedatangan hari kiamat dan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, asatiz, asatizah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah ini
patut menjadi figur, menjadi contoh, menjadi teladan bagi umat manusia. Dikarenakan alasannya yang pertama adalah Rasulullah juga diciptakan dari manusia itu sendiri dan hidup secara manusiawi. Allah katakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang bagimu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Jadi wajar kalau seandainya manusia mencontoh manusia. Namun apabila Rasulullah itu diciptakan dari jin dan malaikat, maka tidak wajar kita mencontoh beliau. Dan karena kita tidak akan mungkin bisa mencontoh beliau. Namun Rasulullah diciptakan dari kalangan kita sendiri, yaitu manusia. Alasan yang kedua, Rasulullah itu patut menjadi contoh suri tauladan bagi kita selaku umatnya, dikarenakan kehidupannya juga seperti manusia. Barangkali bila ada di antara kita seorang kepala keluarga, maka Rasulullah juga seorang kepala keluarga yang melindungi anak dan istrinya. Apabila di antara kita ada seorang pendidik, seorang guru, maka Rasulullah juga seorang guru yang mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Apabila di antara kita ada seorang pedagang, maka Rasulullah juga seorang pedagang yang sukses, seorang pedagang yang jujur. Apabila di antara kita ada seorang jenderal, seorang panglima, maka Rasulullah juga seorang panglima yang memimpin peperangan pada saat itu. Lengkap pada diri Rasulullah itu adalah satu teladan yang baik, yang patut kita contoh, yang patut kita teladani dalam kehidupan kita semasa di dunia ini. Ananda sekalian, peserta didik, asatizah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Martabat beliau begitu tinggi. Imam Busyairi dalam qasidah burdahnya, dalam satu bait dikatakan martabat beliau itu, dalam syairnya dikatakan kal badri fisarofin. Martabat Nabi Muhammad SAW itu tinggi bagaikan rembulan. Wazahri fitarofin, indah laksana cahaya yang terang. Wal bahri fikaramin, beliau sangat dermawan, bak samudra luas biru membentang. Wadduhri fi himamin, dan beliau tabah ulat laksana masa. Maka pantaslah Rasulullah SAW dijadikan teladan bagi kita selaku umatnya yang hidup di dunia ini. Ananda sekalian, peserta didik, asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat ironis sekali apabila kita paham betul sejarah orang-orang besar, di antaranya Napoleon Bonaparte. Kita paham betul sejarahnya Karl Marx. Kita paham betul sejarahnya Benito Mussolini. Tapi sangat ironis sekali kita tidak mengetahui sejarah hidup dan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya, di momen ini, pada Maulid Nabi besar Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah ini, mari sama-sama kita bermuhasabah diri untuk selalu mempelajari kehidupan baginda Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita rajin-rajin membaca sirah nabawiyah sehingga kita betul-betul mengenal Rasulullah yang sangat kita idam-idamkan dan sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Akhirnya saya Ustadz Muhammad Sarbini Siotang SE, Kepala SMP IT Bina Insan,
mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Anas bin Malik. Duduk beres, istiqomah, Allahu Akbar. Ini punya saya, Ustaz yang ngasih. Punya saya. Punya saya. Punya saya. Punya saya. Punya saya. Astagfirullahaladzim, kalian gak pada berantem. Kata kalian gak boleh marah-marah. Kata hidup bola kali jannah. Jangan marah bagimu surga. Ayo istighfar dan minta maaf. Astagfirullahaladzim. Saya salah, maafin saya dan Saya juga nih. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi wajadanal kafi Likulil kafi kafanal kafi Wanimal kafi alhamdulillah. Allahul kafir Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi. Lil kafanal kafi Wanimal kafi, alhamdulillah. Allah salamullah ala Toha Rasulullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Rahatil atyaru tasdu wilayalil maulidi wa barikun nur yabdu bima'ani ahmadi wa barikun nur yabdu bima'ani ahmadi wa barikun nur yabdu bima'ani ahmadi wilayalil maulidi wilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua berasa mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Salli ala Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan SMP IT Bina Insan. Kemudian yang sama kita hormati staf pengajar, dewan guru, ustadz ustazah, muallim muallimah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya sayangi seluruh siswa SMP IT Bina Insan yang kelak akan menjadi tonggak untuk membesarkan agama Allah ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Begitu banyaknya, luar biasa yang kita rasakan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau hari ini kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hanya ditugaskan oleh Allah ketika Allah berikan nikmat yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika hari ini Allah berikan banyaknya nikmat kepada kita, Allah hanya minta, la in syakartum, bersyukurlah kamu. Ketika hari ini kita selaku hambanya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah sudah sediakan hadiah yang luar biasa kepada kita. La azidannakum, Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, kalau kalian tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya, inna adzabi lasyadid, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambah lagi nikmat yang lainnya dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari yang tak berguna harta maupun jabatan-jabatan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hari ini kita sedang memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah satu kegiatan yang sangat positif dan penuh hikmah dan manfaat. Karena hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan tak mungkin kita mendengarkan kisah Nabi, kita mendengarkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya pada peringatan-peringatan hari besar Islam, hari Maulid Nabi Muhammad ataupun Isra Mi'raj. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya kita melakukan kegiatan-kegiatan Maulid ini, bahkan sangat harus kita lakukan ini. Kenapa? Karena banyak hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi generasi-generasi muda, anak-anak muda, apalagi kita adik-adik SMP IT Bina Insan, sebagai penerus ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tak kenal
siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hari ini mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tak kenal siapa sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hari ini sudah banyak bukti anak-anak kita, generasi-generasi kita, bahkan orang-orang tua kita yang sudah tak kenal lagi siapa sosok Nabi Muhammad. Banyak hari ini kita yang nggak tahu kenapa Nabi Muhammad tuh dibilang lahir tahun gajah. Banyak hari ini kita yang nggak tahu siapa saja keluarga-keluarga Nabi, siapa ayah Nabi. Banyak kita yang hari ini nggak tahu siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi, siapa kakeknya Nabi, siapa pamannya Nabi, bahkan siapa anak-anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini siapa yang tahu anak Ahmad Dhani? Tahu, tunjuk tangan semua tuh. Siapa? Al, El, dan Dul. Satu kampung jawab bisa. Tapi kalau sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin hari ini kita masih banyak yang buta sejarah. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan malas kita membuka sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Hidupkan, semarakkan kegiatan-kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini kita bahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, Al-Imam Syafir Rahman Al-Mubarakfuri menuliskan sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lengkap tulisan beliau dan indah dibaca. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab itu Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri menuliskan bahwa Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal fi sanatil fil, pada tahun gajah. Kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad lahir ke dunia, pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat luar biasa. Pasukan tentara bergajah ketika itu datang, yang dipimpin oleh Abraha, datang ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi ketika itu Allah menurunkan burung-burung ababil untuk melumpuhkan mereka, sehingga para pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha itu tak bisa menghancurkan Ka'bah. Maka pada saat itu, pada tahun itu disebutlah tahun gajah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam kitab Al-Barzanji, ini tulisan Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji. Beliau menuliskan syair-syair tentang sejarah Nabi Muhammad. Tulisannya ini sangat indah, sangat menyentuh bagi kita yang mau membaca kitab Al-Barzanji ini. Jadi kalau orang-orang yang suka marhaban, tukang-tukang marhaban ini, ingatlah atau seringlah dengar bacaan-bacaan ini. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Jadi di dalam kitab itu dituliskan bahwa ketika Nabi Muhammad di dalam kandungan ibundanya, syahrani, 2 bulan di dalam kandungan ibundanya, pada saat itu tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Wafatlah di Madinatul Munawwarah, di kota Madinah, ayahnya yang bernama Abdullah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika usia Nabi Muhammad itu 2 bulan di dalam kandungan ibundanya, Nabi Muhammad sudah menjadi seorang anak yatim, sudah ditinggalkan oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Meninggal ayahnya ketika berdagang di Madinah. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lahirlah Nabi Muhammad ketika itu ke muka bumi ini pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat itu kakeknya lah
yang memberikan nama Nabi Muhammad. Awalnya paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab bertanya kepada kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, "Ayah, siapalah nama keponakan kami ini?" Maka Abdul Muthalib menjawab, "Akan kuberi nama bayi ini, cucuku ini, Muhammad." Artinya adalah terpuji. Maka hari ini Nabi Muhammad adalah orang yang sangat terpuji dan memang sosok yang layak untuk dipuji. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, kebiasaan dari Bani Hashim adalah, karena Bani Hashim ini adalah suku yang sangat terpandang di kota Mekah. Jadi setiap ada bayi yang lahir, maka mereka akan memberikan kepada ibu susu untuk disusukan. Jadi pada saat itu dicarilah ibu susu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata banyak memang orang yang datang, ibu-ibu yang bisa menyusui bayi datang untuk mencari bayi susuan. Ketika itu ada sekitar 10 orang datang ke rumah Nabi Muhammad, ke rumah Abdul Muthalib untuk menyusui Muhammad kecil. Jadi datanglah satu persatu. Abdul Muthalib mengatakan, "Apakah kamu mau menyusui cucuku ini?" "Ya, kami mau. Ini bayi ini ganteng, putih, bersih, baik. Wajahnya indah dipandang. Tapi aku tanya, mana ayahnya?" kata ibu susu. "Oh, ayahnya sudah meninggal. Dia ini adalah anak yatim." "Oh, mohon maaf, kami nggak menyusui anak yatim," kata ibu susu yang datang itu. Akhirnya dia pergi. Datang lagi. Begitu juga alasannya. Mereka tidak mau menyusui anak yatim. Kenapa? Karena takut tidak dibayar. Akhirnya datanglah yang terakhir, Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah pun pada awalnya menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah anak yatim. Tapi di tengah perjalanan ketika mereka akan pulang, berdiskusi lagi dengan suaminya, akhirnya kembali lagi mengambil Muhammad, bayi yang kecil itu. Akhirnya apa? Ketika Nabi Muhammad dibawa ke kampungnya, kampung Halimatus Sa'diyah ini adalah kampung yang gersang, panas ketika itu, ekonomi cukup turun. Air tidak ada, tumbuhan kering, hewan-hewan ternak kurus. Namun ketika datang Nabi Muhammad, heran seluruh masyarakat di situ, termasuklah Halimatus Sa'diyah. Ketika selesai dia menyusui air susu kepada Muhammad yang waktu bayi itu, dia pun heran dengan air susunya. Karena dulu dia tidak memiliki air susu. Air susunya pun ada sedikit. Karena apa? Karena makanan pun tidak ada di kampung itu. Tapi ketika datangnya Nabi Muhammad yang bayi waktu itu, air susu Halimatus Sa'diyah menjadi banyak. Kemudian dia keluar dari rumahnya, dia lihat tumbuhan tumbuh semua, air mengalir deras. Kemudian hewan-hewan ternak pada gemuk ketika itu yang awalnya kurus. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup banyak, luar biasa. Sehingga pada akhirnya kontrak untuk menyusui Nabi Muhammad pada waktu itu adalah cuma 2 tahun. Tapi karena begitu banyaknya keberkahan karena menyusui Nabi Muhammad, dia datang ke Aminah, ibunda Nabi Muhammad, dia tawar menyusui anak ini lagi sampai 2 tahun yang akan datang. Akhirnya apa? Aminah menyetujuinya. Disetujuilah sampailah usia Nabi Muhammad 4 tahun ketika itu. Ketika Nabi Muhammad 4 tahun itu, Nabi Muhammad senang berlari sana lari sini. Namanya anak-anak kecil, suka dia berlari-lari sama kawan-kawannya. Ketika umur 4 tahun, akhirnya singkat cerita ketika sedang bermain, Allah kirimkan malaikat Jibril datang untuk menghampiri Nabi Muhammad. Ketika itu malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk membersihkan hatinya. Di hadapan kawan-kawannya yang ramai main-main tadi. Ya spontan anak-anak kecil nengok kawannya diambil, dibelah dadanya, pasti terkejut.
"Wih, Muhammad dibunuh," katanya. "Tengok Muhammad tuh dibelah dadanya." Datang mereka ke rumah Halimatus Sa'diyah, nyampaikan informasi. Bu, tengok tuh Muhammad, Bu," katanya. "Kenapa Muhammad?" "Itu dadanya dibelah," katanya. "Dibunuh dia, kasihan kali, Bu," katanya. Halimatus Sa'diyah pada waktu itu ya panik luar biasa. Namun pada akhirnya Nabi Muhammad pulang ke rumah. Dia heran nengok Nabi Muhammad baik-baik saja. Gak ada bekas-bekas sedikit pun. Ditanyalah, "Nak, betul tadi dadamu dibelah?" Kata Halimatus Sa'diyah. "Betul, Bu." "Mana bekasnya?" "Nggak tahu." Dada dibelah, hati ambil, dibersihkan, di satu tempat disiram dengan air. Dalam riwayat air itu adalah air Zam-Zam, kemudian di wadah yang berlapiskan emas. Jadi ditanya, "Betul itu?" "Betul," katanya. "Jadi kok bisa baik lagi?" "Nggak tahu, ditutupkan bagus lagi," katanya. Oh, Halimatus Sa'diyah waktu itu nggak tenang. Pada akhirnya Muhammad dipulangkan ke Aminah ibundanya. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 tahun Nabi Muhammad bersama Halimatus Sa'diyah ketika itu. Kemudian Halimatus Sa'diyah pulang ke rumahnya kembali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, 4 tahun usia Nabi Muhammad tinggal kembali bersama ibundanya Aminah. Namun 2 tahun kemudian, di usia Nabi Muhammad 6 tahun, diajaklah Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya Abdullah. Ketika sedang di perjalanan, di tengah perjalanan, sakit ibundanya Aminah. Ketika itu di satu kampung yang bernama Abwa, meninggallah ibunya yang bernama Aminah ketika itu. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, usia Nabi Muhammad 6 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Jadi ketika hari ini, mohon maaf adik-adik, kalau kita hari ini adalah anak yatim atau anak yatim piatu, jangan bersedih. Menjadi yatim atau yatim piatu itu adalah bukan suatu kehinaan, bahkan suatu kemuliaan. Karena apa? Karena sosok baginda Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, kecintaan Allah, kecintaan kita umat Islam, Nabi Muhammad SAW, ketika usianya 6 tahun adalah anak yatim piatu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, singkat cerita, ketika sudah meninggallah ibundanya ketika itu, siapa yang merawatnya? Kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merawat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pelukannya, dengan penuh cintanya. Karena apa? Karena dia tak tega melihat cucunya yang sekecil itu menjadi sosok yatim piatu. Namun sayang 1000 sayang, 2 tahun kemudian di usia Nabi Muhammad 8 tahun meninggal pula lah kakeknya ketika itu. Usia 8 tahun Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya. Siapa yang merawatnya lagi, Ustaz? Yang merawat Nabi Muhammad adalah pamannya, Abu Thalib. Inilah paman yang dianggap Nabi Muhammad seperti ayah kandungnya karena kecintaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Thalib mengatakan, "Siapa yang berani menyakiti keponakanku, maka siap-siap pedangku ini akan terhunus di lehernya." Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib menyayangi Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika usia Nabi Muhammad 12 tahun, Nabi Muhammad itu diajari berdagang oleh Abu Thalib, pamannya. Nabi Muhammad ketika berdagang itu selalu mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Karena apa? Karena kejujurannya. Sampai akhirnya di puncak kesuksesan, makin hari semakin hebat dalam berdagang. Nah, maka Nabi Muhammad digelar Al-Amin, terpercaya, orang yang jujur luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Nabi Muhammad menikah di usianya 25 tahun. Di usia 25 tahun menikahlah dengan seorang janda kaya raya ketika itu. Bahkan bukan Nabi yang melamarnya, tetapi siapa namanya? Sosok Siti Khadijah yang melamar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengungkapkan cintanya
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Nabi. Bukan Nabi yang mengungkapkan cinta, tapi pasangan yang mengungkapkan cintanya pertama. Tapi coba kalau kita anak-anak sekarang, tengoklah. Pantang nengok cewek cantik sikit, nomor WA-nya berapa? Lala anak-anak sekarang. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, ketika Nabi Muhammad menikah di usia 25 tahun, jarak dengan istrinya itu sekitar 15 tahun. Jadi dalam riwayat ada yang mengatakan usia Khadijah itu 40 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika usia Nabi Muhammad 40 tahun, barulah Nabi Muhammad diberikan mandat atau diturunkan SK oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahlah ketika umur 40 tahun Nabi menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi nabi dan rasul seluruh umat. Kemudian ketika Nabi usia 63 tahun, wafatlah Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan ribuan bahkan jutaan umat Islam dan menyisakan kesedihan yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Kenapa tidak? Karena ketika Nabi Muhammad akan meninggalkan dunia dan akan menghembuskan nafas terakhirnya, Nabi masih mengingat kita, ummati, ummati, ummati. Nabi saja mengingat kita, umatku, umatku, umatku. Tapi kenapa hari ini kita tak mau mengingat sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita jadikan sosok baginda Rasulullah itu sebagai sosok idola kita, sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh bagi kita umat Islam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah pun sudah firmankan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik, terdapat banyak contoh yang baik. Maka pantas Nabi Muhammad kita jadikan idola, bukan artis yang kita jadikan idola. Coba tanya sama anak-anak zaman sekarang, siapa idolamu deh? Atta Halilintar Ustaz kata. Siapa idolamu deh? Ariel Ustaz, artis-artis semua. Ya, anak-anak sekarang yang diidolakan TikTok, YouTube, nanti joget-joget di depan umum nggak ada malunya sekarang. Karena apa? Karena sudah jauh dari suri tauladan tadi, sudah jauh dari contoh-contoh yang baik. Hari ini yang ditonton anak-anak kita banyak yang tidak baik, banyak yang buruk. Karena apa? Karena di Indonesia ini khususnya, karena di tempat kita tinggal, yang nggak baik itulah malah yang terkenal. Maka itu yang ditengok anak-anak kita ini zaman sekarang. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadikan Nabi Muhammad sebagai idola. Kalau cerita ganteng, Nabi Muhammad tuh diakui 6 negara. Padahal dulu zaman Nabi itu nggak ada Instagram, nggak ada WA, nggak ada Facebook, nggak ada semuanya. Media nggak ada. Tapi Nabi Muhammad diceritakan di dalam 6 negara itu. Kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad, Ustaz? Oh, Nabi Muhammad ganteng luar biasa. Wajah Nabi itu putih berseri. Putihnya putih bercahaya, bukan putih pucat. Kadang-kadang orang kan putih pucat, kalau kena matahari mau merah. Ada yang putih kekuning-kuningan. Kok Nabi Muhammad tuh putih bercahaya? Langka, nggak ada bahkan orang yang putih bercahaya. Kadang-kadang ada anak remaja masjid tuh kalau saya ngisi pengajian ada yang nyaut kayak gitu. Ada Ustaz kata, kakaknya putih bercahaya Ustaz. Kok bisa? Ya Ustaz, kadang-kadang dia kalau main HP dimatikan lampu Ustaz, kan bercahaya tuh cahaya HP-nya itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, wajah Nabi itu putih berseri. Badan Nabi tegap, dadanya bidang. Alis Nabi itu tebal, saking tebalnya seakan menyatu. Padahal tidak menyatu, ada satu garis kecil
pembeda dua alis Nabi Muhammad SAW. Mata Nabi itu putihnya putih sekali, hitamnya hitam sekali. Nabi nggak berkumis tapi Nabi berjenggot. Rambut Nabi itu panjang segini tapi rapi. Sehingga Aisyah istri Nabi itu senang menyisiri rambut Nabi Muhammad. Kok rambut kita hari ini panjang memang. Cuma macam sarang kecoa. Nengoknya pun malas, nggak usah kan nyisir, nengoknya pun malas. Tapi rambut Nabi itu enak disisir. Kemudian apa? Nabi itu sosok yang menyenangkan. Orang nggak bosan kalau duduk sama Nabi. Bahkan orang rindu kalau nggak bertemu dengan Nabi. Nabi gantengnya luar biasa. Kalau kita tahu Nabi Yusuf, Nabi Muhammad lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Kita kenal Nabi Yusuf adalah Nabi yang ganteng. Aisyah mengatakan, Nabi Yusuf itu adalah Nabi yang ganteng. Pernah satu ketika, Zulaikha memanggil kawan-kawannya untuk datang ke rumah. Kemudian datanglah Yusuf memberikan buah dan pisau kepada kawan-kawan Zulaikha. Mereka melihat kegantengan Yusuf ketika itu, sambil membuka kulit buah dengan pisau, yang dipotong bukan kulit buah itu, tapi tangan-tangan mereka yang diiris. Saking gantengnya lah Nabi Yusuf ketika itu, sampai tangannya yang diiris. Tapi kata Aisyah, kalaulah mereka yang mengiris-iris tangan mereka karena melihat kegantengan Nabi Yusuf ketika itu, kalau melihat suamiku Muhammad SAW, mungkin mereka akan menusuk-nusuk dadanya. Saking Nabi Muhammad gantengnya, jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan satu riwayat mengatakan, Nabi Muhammad tuh pernah keluar dari rumah. Jadi waktu keluar dari rumah, Nabi Muhammad itu nggak sengaja tersingkap jubahnya karena tersapu dengan angin, naik jubahnya sampai nampak mata kaki Nabi Muhammad. Apa kata orang-orang yang melihat? Wih, tengok tuh kaki Muhammad, ya Allah, cantik kali kakinya, ya Allah, cantik kali mata kaki Nabi Muhammad itu. Itu masih mata kakinya yang nampak. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui momen Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh kita, sebagai suri tauladan kita. Apa yang kurang kita dari hari ini, mungkin bisa kita perbaiki di hari-hari esok melalui kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah orang yang senang sholat berjamaah di masjid. Nabi Muhammad adalah sosok yang senang berjamaah dengan sahabat-sahabatnya. Karena ketika Nabi Muhammad sholat menjadi imam, ketika tak ada satu orang yang biasa berjamaah dengan Nabi, itu Nabi akan mencarinya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad adalah rajinlah hari ini kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Rajin hari ini meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masjid kita sunyi. Apalagi kita yang muda-muda, kita yang harus mengisi masjid, kita yang azan di masjid. Kalau bisa pun kita yang menjadi imam di masjid. Makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tinggalkan masjid. Masjid adalah sumber keselamatan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi kalau ada anak-anak sholat ke masjid, itu jangan pernah kita usir. Karena di masa yang akan datang, yang mengisi masjid-masjid kita itu adalah anak-anak kecil itu. 10-15 tahun yang akan datang, yang mengisi masjid itu pasti anak-anak kita ini. Anak-anak adik-adik kecil kita. Jadi kalau kita punya adik kecil, kita punya anak kecil, suruh ke masjid, tapi yang sudah mengerti, yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa diarahkan. Kalau balita, kita tahan dulu, kita biarkan dia sholat di rumah, kita ajarkan dulu sholat di rumah. Tapi kalau yang sudah bisa diarahkan, sudah bisa disuruh diam, silahkan aja suruh ke masjid. Jangan pernah diusir anak-anak masuk ke masjid. Makmurkan masjid-masjid Allah.
Nah, kalau yang bisa azan, yang muda-muda yang azan biar semangat orang. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ramaikan masjid-masjidnya. Nah. Kemudian apa? Rajin kita membaca Al-Qur'an. Karena kitab suci Al-Qur'an ini adalah kitab yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah malas kita baca Quran. Jangan pernah malas kita membuka Al-Quran. Pinomat dalam satu hari bisa kita baca 1 juz. Nggak sanggup Ustaz, setengah juz. Nggak sanggup Ustaz, 1 ain. Nggak sanggup Ustaz, setengah halaman. Nggak sanggup juga Ustaz, 1 ayat baca. Habis sholat buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Tutup. Nanti habis isya buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil hakim. Sadaqallahul azim. Tutup. Nggak masalah. Yang penting istiqomah kita setiap hari kita baca Al-Quran. Ibadah ini yang penting istiqomahnya. Sikit pun yang kita amalkan, sikit pun yang kita baca, tapi rutin. Itu namanya istiqomah. Daripada banyak kita baca, tapi besok-besok nggak pernah lagi kita buka Al-Quran. Jadi ibadahnya yang penting istiqomah. Terus-terusan kita membuka ayat Al-Quran, terus kita baca Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga kita terbiasa membuka Al-Quran. Sehingga kita kalau tak buka Al-Quran, kita merasakan kerinduan kepada Al-Quran ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi hari ini kalau kita bisa menghafalkan Al-Quran. Orang yang bisa menghafalkan Quran ini luar biasa. Kelak nanti Allah akan berikan mahkota yang indah kepada kedua orang tuanya kalau anaknya bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Maka hari ini kita kadang-kadang iri dengan anak-anak yang bisa menghafal Quran. Coba kita lihat di bulan suci Ramadan. Ada acara di RCTI Hafiz Indonesia. Anak umur 5 tahun, anak umur 6 tahun, itu bisa hafal Al-Quran 30 juz. Bisa hafal 30 juz. Saya ingat edisi pertama itu namanya Musa. Musa itu hafal 30 juz ketika usianya 5,5 tahun. 30 juz Al-Quran mampu dihafalnya. Kita hari ini nggak usahkan 30 juz. Juz 30 aja kita nggak lewat-lewat. Nanti baca wattini belok ke wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Belok, padahal waktu imam ketika itu malu lah dia, baginya imam gitu. Salah pula kayaknya kan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum kok watawa hancur. Terakhir rukuknya pun lama dibuat waktu. Kenapa? Karena mikir dia. Apalah nih kayak gini gitu. Yang makmumnya belakang nungguilah ruku sepanjang masa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini nggak usahkan 30 juz 30 kita nggak lewat-lewat. Kadang nggak usah kenapa yang pendek pun kadang kita nggak hafal. Baca inna a'taina bisa musing-musing. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna apa ini? Inna, adiknya nyambung belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal yang dengarkan itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran.
Jangan mau kalah kita sama kodok. Kodok itu ngaji. Kayak mana ngajinya Ustaz? Tengok kodok kalau habis hujan tuh apa kata dia? Sot, bo, ko, o, ain. Ngaji kodok tuh. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa mencontoh sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan kemudian saya memohon maaf bila mana ada kesalahan atau kekurangan kepada seluruh jemaah. Saya memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.